Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Dian Rahma Putri, NPM 2013054036, akan menjelaskan secara singkat tentang 1. Menggambar bebas, 2. Fignet, 3. Tangram, 4. Menggambar perspektif, 5. Teknik basah dan teknik kering. 1. Menggambar bebas. Menggambar bebas merupakan kegiatan yang berbentuk imajinasi dari seseorang untuk menyalurkan ide dan gagasan ke dalam kertas gambar yang menjadi sebuah ekspresi diri tanpa adanya paksaan. Mengapa membuat karya seni tersebut? Karena gambaran yang ada di samping merupakan imajinasi saya saat mendengar kata pemandangan alam sekitar. Gambaran tersebut merupakan pemandangan yang ada di belakang rumah saya. Oleh karena itu, saya menggambar gambaran tersebut. Mengapa menggambar bebas penting untuk anak usia dini? Karena menggambar bebas merupakan salah satu kegiatan seni rupa 2 dimensi yang dapat mengembangkan keterampilan seni dan kreativitas anak. Pada proses inilah, anak dapat mengembangkan gagasan, menyalurkan emosi, menumbuhkan minat, dan keterampilan seni dan kreativitasnya. 2. Fignet. Fignet adalah gambaran ilustrasi berbentuk dekoratif yang terbuat dari beberapa garis yang membuat sesuatu yang dan berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Mengapa membuat karya seni tersebut? Dikarenakan Fignet mampu memperkuat emosi sehingga gambaran yang telah kita buat akan diperkuat sebuah cerita di dalamnya. Fignet mampu menimbulkan efek misteri pada gambar. Oleh karena itu, gambaran yang ada di samping merupakan gambaran yang bertema floral. Akan tetapi, gambaran tersebut memiliki efek misterinya tersendiri. Mengapa menggambar Fignet penting untuk anak usia dini? Karena dalam menggambar Fignet, anak secara tidak langsung belajar tentang gelap terang suatu gambaran, mulai belajar cara mengisi ruang kosong pada gambaran, dan anak mulai menambah wawasan tentang seni dalam menggambar. 3. Tangram. Tangram ialah salah satu puzzle yang paling populer di dunia. Tangram ialah permainan yang paling tua yang dikenal dalam matematika. Tujuan dari permainan tangram ialah untuk menyusun ketujuh keping itu menjadi suatu bentuk-bentuk, misalnya imajinasi kita, menyerupai binatang, benda di sekitar, atau apa saja yang dapat kita pikirkan. Imajinasi dan kreativitas ialah dua hal yang sangat diasah oleh permainan tangram ini. Permainan ini membuat ilmu geometri dapat dipahami dalam bentuk-bentuk yang sederhana dan mengasihkan. Mengapa membuat karya seni tersebut? Karena dengan membuat tangram, kita bisa mengembangkan rasa suka terhadap geometri atau matematika. Dan contoh tangram yang ada pada gambar merupakan tangram yang mudah untuk dibuat. Bentuk-bentuk tangram yang ada pada gambar merupakan bentuk-bentuk yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Mengapa membuat tangram penting untuk anak usia dini? Karena tangram berguna bagi anak untuk mengembangkan pengetahuan geometris, matematis, kemampuan memecahkan masalah, dan mampu membedakan berbagai bentuk. 4. Gambar perspektif. Gambar perspektif adalah gambaran yang teknisnya menggunakan titik hilang. Gambar perspektif sendiri merupakan wujud dari gambar 3 dimensi. Tujuan dari gambar perspektif adalah memberikan sebuah gambaran terhadap objek nyata yang terlihat dan sesuai dengan apa yang terlihat oleh mata manusia. Teknik gambar perspektif membantu dalam penguasaan prinsip dalam menggambar bentuk atau menggambar ilustrasi, membuat ilusi kedalaman atau dimensi dalam suatu visual. Mengapa membuat karya seni tersebut? Karena gambaran perspektif merupakan gambaran yang dibuat sesuai kesan menurut pandangan mata seorang penggambar terhadap objek dengan bantuan titik hilang. Gambar desain yang menggunakan perspektif tentunya akan mengirimkan gambaran nyata yang lebih dapat dibayangkan oleh orang yang melihatnya.
Selama beberapa tahun ke depan, kemampuan anak dalam menggambar akan berkembang menuju sketsa ide tentang bagaimana sesuatu terlihat bagi mereka. Hal ini untuk memahami ruang dan mewakili benda-benda nyata yang lebih realistis. Sebelum usia 7 tahun, anak-anak mungkin berjuang dengan proporsi gambar mereka. Hal ini disebabkan oleh perspektif mereka yang kurang berkembang tentang dunia nyata dan dapat menjadi suatu alasan bahwa anak-anak dapat mulai menggambar rumah dengan penghuni di dalamnya, seolah-olah dindingnya transparan. Jadi, coretan berubah menjadi bentuk-bentuk sederhana ketika anak-anak belajar untuk menguraikan apa yang mereka gambar, dan gambar tak beraturan mereka menjadi jauh lebih rinci ketika mereka belajar tentang gambar perspektif. 5. Teknik kering dan basah. Membuat gambar ilustrasi dengan teknik kering tidak mengharuskan kita untuk menggunakan pengenceran air atau minyak. Dibuat di atas kertas, lalu membuat sketsa dan memberi warna dan aksen garis sesuai dengan media kering yang digunakan. Dalam prosesnya, teknik ini menggunakan beberapa media, termasuk pensil, harang, krayon, dan pulpen. Kebalikan dari teknik kering, media yang digunakan dalam teknik basah adalah cat air, cat minyak, tinta, atau media lainnya yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan sketsa yang dibuat di atas kertas atau bidang dua dimensi lainnya seperti kanvas, lalu diberi warna dengan media gambar basah yang digunakan. Mengapa membuat karya seni tersebut? Karena saat saya menggambar gambaran tersebut, saya sedang belajar bagaimana cara menggunakan teknik-teknik yang ada dalam menggambar ilustrasi. Karena dalam menggambar ilustrasi terdapat beberapa teknik. Oleh karena itu, saya menggambar gambaran tersebut sebagai bentuk perbedaan dari menggambar menggunakan teknik basah dan teknik kering. Mengapa teknik basah dan teknik kering penting untuk anak usia dini? Karena menggambar dengan teknik basah sama saja seperti melukis. Melukis merupakan cara mewarnai gambaran dengan cat air ataupun cat minyak. Teknik kering merupakan mewarnai gambaran menggunakan krayon, pensil warna, ataupun spidol. Mewarnai gambaran menjadi sarana untuk bisa meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas anak. Serta dengan cara kegiatan mewarnai, anak dapat menambah wawasan tentang warna-warna.